Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Leili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan membantu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KDTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi dan... Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Nazila kelas 6D. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan tema Indahnya Persatuan Bangsa. Di sore hari yang sejuk, seorang wanita bernama Nia sedang dalam perjalanan pulang. Di teras rumah Nia ada 2 anak laki-laki. Yang satu bernama Nono, yang adalah anak Nia, dan yang satu lagi bernama Udin, teman Nono. Lagi apa tole? Lagi ngerjakin tugas kelompok, Bude. Loh, Nono, kok gak bantuin? Nono sepertinya tidak mau membantu Udin dalam kerja kelompok. Ia sibuk dengan gamenya. Bu Nia mendengus. Gimana sih? Kok gak bantu Udin nih loh? Udin rajin. Kok kamu malah main game? Kata Nono, dia males Bude. Katanya main game itu lebih seru daripada ngerjain PR. Ngene yo, kalian itu kan tugasnya ngerjain PR, ngerjain tugas kelompok toh? Mereka mengangguk. Iya Bude. Nah, itu berarti guru kalian itu mau kalian bersinergi. Tahu bersinergi apa? Gak tahu. Apa Bude? Bersinergi itu artinya bekerja sama. Oh. Nah, berarti ini melatih jiwa persatuan kalian. Bude punya cerita nih tentang ketidakbersatuan yang dapat mengundang penderitaan rakyat selama berabad-abad. Mau dengar? Nono yang sedang asyik bermain video game perlahan menoleh dan terlihat penasaran akan cerita Bu Nia. Mau ceritain Bude? Kata Udin. Maka Bu Nia memulai cerita. Kisah ini dimulai berabad-abad yang lalu, saat Indonesia bahkan belum lahir. Yang ada hanya Nusantara, kumpulan pulau-pulau yang begitu banyak yang terdiri akan kerajaan-kerajaan dan suku bangsa yang berbeda-beda. Selain kaya akan budaya,
Nusantara juga kaya akan hasil alam, terutama rempah-rempahnya. Hal ini tentu didengar oleh para orang-orang dari benua lain, terutama benua Eropa yang jarang-jarang ada rempah-rempah di sana. Maka orang-orang Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memiliki hubungan perniagaan dengan kita. Awalnya tujuan mereka seperti itu sih. Tapi melihat rakyat-rakyat Nusantara yang saling berseteru memperebutkan kekuasaan, hal licik, ide licik terlintas di benak mereka. Orang-orang seperti ini mudah untuk diadu domba. Bisa nih kita terus merampas hasil bumi mereka daripada membuat hubungan perniagaan, pikir salah satu penjajah. Dan benar saja teman-teman, jika saat itu kita tidak memiliki kepercayaan kepada satu sama lain dan terus berseteru antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, suku bangsa satu dengan suku bangsa lain memperebutkan kekuasaan, maka mudah saja bagi para penjajah itu untuk mengadu domba kita. Karena inilah penjajahan ini terus berlanjut sampai berabad-abad. Rakyat kelaparan, hasil bumi dirampas, dan kita adalah pihak yang dirugikan. Sementara tentu saja para kolonialis itu yang kaya, yang diuntungkan, yang pulang ke negara mereka dengan harta berpundi-pundi. Maka dari itu, beruntunglah kita, karena pada tahun 1926 sampai 1928, pemuda-pemuda di zaman itu memegang peranan penting dalam memerdekakan Indonesia. Merekalah yang sadar bahwa persatuan itu dibutuhkan dalam mengusir para penjajah. Maka diadakanlah Kongres Pemuda I serta Kongres Pemuda II yang membahas mengenai persatuan-persatuan yang harus tumbuh di antara kita. Dan kejeniusan para pemuda-pemuda di zaman inilah yang menggerakkan para masyarakat Indonesia untuk berhenti berseteru dan merasa senasib. Mereka pun bisa bersatu di perang-perang selanjutnya, seperti perang di Surabaya pada 1945 dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Karena merekalah Soekarno berkata, kita harus mewarisi api mereka, bukan hanya abunya saja. Maksudnya, kita harus mewarisi api semangat pemuda-pemuda itu seutuhnya. Dan bukan hanya mewarisi sisanya, bukan hanya mewarisi abu-abunya. Kita harus lebih semangat dari mereka kalau bisa. Karena kitalah penerus bangsa ini. Nono dan Udin tertegun mendengar apa yang diceritakan oleh Bunia. Mereka takjub dengan bagaimana Bunia menguasai sejarah. Bude, ceritanya bagus banget. Ya kan, Nono? Nono mengangguk. Ternyata dari tadi ia mendengarkan. Rupanya ia tertarik dengan cerita ibunya. Nah, kayak ngono. Kita harus memiliki jiwa persatuan yang kuat. Harus kerja sama, Le. Jangan biarin Udin kerjain PR sendirian. Nanti gimana bilang ke gurunya? Nono nyengir-nyengir. Ia malu dan sadar akan betapa salah perbuatannya tadi. Jin, aku minta maaf ya. Yono, gak apa-apa. Sekarang kerjain PR bareng yuk. Oke. Teman-teman, Udin dan Nono pun mengerjakan PR dengan rajin dan rukun. Bunia yang melihat ini tentu saja senyum-senyum sendiri karena alhamdulillah ceritanya membawa manfaat bagi anak-anak itu.
Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga selain bermanfaat bagi Nona dan Udin, cerita ini juga bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum.